Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ren Adi Sutrisno. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, program studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, dan saya berasal dari kelas AM 4B. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan untuk mengerjakan ACL Metafor, yaitu di chapter 7. Nah, di chapter 7 ini kita bakal ngapain sih? Jadi di chapter 7 ini nanti kita akan validate, correct, and extract data. Nah, sejauh ini we have planned a project, create a project, added data to a project, and analyzed it. Nah, based on our analysis on Metafor April 2023 credit card transactions. Now, we have been asked to analyze the May 20 entry transactions. And unfortunately, these transactions are in two separate files, and the data is not as neat as the April 2023 transactions. We must perform additional steps to get a data into a state that we can analyze readily. Once we repair the transaction data, we must extract the data to a new tables. Nah, jadi kurang lebih untuk di chapter 7 ini, kita diminta untuk menganalisis transaksi di bulan Mei 2003. Nah, tapi transaksi bulan Mei 2003 ini, dia itu berbeda dengan transaksi April 2003 karena datanya itu tidak rapih dan berada di dalam dua file yang terpisah. Nah, jadi kita akan melakukan langkah tambahan untuk mendapatkan data dalam kondisi yang bisa ataupun mudah dianalisis. Nah, setelah kita memperbaiki data, kita akan mengekstraknya ke tabel baru. Oke guys, itu kurang lebih gambaran untuk chapter 7 ini. Sekarang mulai kita kerjakan. First, kita akan mengimpor transaksi pada bulan Mei. Kita buka file, kemudian new folder, lalu kita change folder dengan bulan Mei 2003, lalu kita pisahkan. Nah, pada folder Mei 2003, kita akan mengimpor data transaksi untuk Mei 2003. Di sini kita klik kanan, tabel baru. Nih, di tampilan Definition Wizard, kita klik Next. Next. Nah, di sini kita akan mencari transaksi pada bulan Mei. Kita pilih Trans Mei, kita klik Open. Next. Next. Kita pilih Trans 1 Mei. Next. Lalu kita memasukkan transactions 1_ Mei. Kita save. Oke. Kita finish. Kita next. Oke. Nah, kita akan melakukan hal yang sama untuk membuat transaction 2 Mei. Caranya sama. Kita next. Di sini kita pilih Trans Mei. Next, kita pilih Trans 2 Mei, kita next. Lalu di sini kita akan menuliskan yang sama, transaction 2_ Mei. Lalu kita save. Di sini terdapat 2 transaksi pada bulan Mei. Selanjutnya kita akan edit table layout untuk kedua tabel baru dengan tabel transaction 1. Kita pilih edit table layout. Di sini kita mengedit kolom amount, card name, dan codes. Amount-nya kita pilih numerik, lalu kita ganti 2 di kolom decimal desk agar amount-nya memiliki 2 angka di belakang koma. Lalu centang hijau. Lalu card name kita pilih yang ASCII. Centang, lalu codes-nya kita pilih ASCII juga.
terus close. Kita ulangi juga pada transaction 2 dengan langkah yang sama, edit tabel layout. Oke, kita approve. Card name-nya kita pilih yang ASCII. Lalu codes-nya kita pilih ASCII juga. Centang lalu tutup tabel layout-nya. Selanjutnya kita akan memverifikasi transaksi. Kita bisa klik data. Pada 1 Mei, kita verify dahulu dan pastikan semuanya 0 ya teman-teman. Kita klik. Nah, di sini sudah 0. Kita ulangi transaksi 2 Mei dengan hal yang sama. Ketik add all. Nah, di sini sama sudah 0 atau 0. Selanjutnya kita akan membandingkan dan memperbaiki tabel layout. Pertama kita buka tabel transaction 1. Show command line. Nah, di sini kita isi dengan display. Lalu enter. Nah, di sini muncul seperti ini dan jangan lupa kita klik pin. Kita akan melakukan hal yang sama pada transaction 2 Mei. Command line, lalu kita di sini kita ketik display juga. Jangan lupa pin juga. Selanjutnya, di sini kita akan membandingkan isi kedua tampilannya. Di transaction kedua, kita bisa pilih amount-nya 15. Dan di transaksi 1, amount-nya 16. Kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan memperbaiki layout di transaction 1 Mei. Kita klik edit, tab layout. Kita klik amount-nya, pilih length-nya menjadi 15, lalu close. Nah, di sini sudah sesuai dengan permintaan ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan menggabungkan verifikasi tabel. Di sini kita akan menggabungkan transaksi dari 2 tabel bulan Mei menjadi 1 tabel. Kita akan menggunakan metode ekstrak data dan tambahkan untuk menggabungkan 2 tabel. Dengan transaksi 1 Mei, kita pilih data, ekstrak data, lalu kita pilih fields, ekstrak fields, pilih card name, lalu add all, lalu oke. Nah, di sini pada kolom 2 kita isi dengan transaction Mei transaction underscore Mei A11. Nah, kita akan melakukan hal yang sama untuk transaction 2 Mei. Caranya sama ya teman-teman. Kita isi kolom 2-nya dengan transaction underscore Mei A11. Klik OK. Jangan lupa di more-nya kita harus centang yang happen to exiting. Lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul tabel transaction underscore Mei A11. Selanjutnya kita akan verify tabel baru. Kita klik data, verify fields, lalu kita add all, oke. Dan di sini harus muncul 0, data validity error detected. Selanjutnya bandingkan jumlah di setiap tabel. Di sini kita lihat dulu di transaction 1 ada 80 record. Kemudian di transaction 2 ada 114 record. Lalu di transactions
underscore MAY1 yang telah kita jadikan satu harus 200, dan di sini sudah benar ya teman-teman, 200. Selanjutnya kita periksa tabel gabungan untuk data duplikat. Kita klik analyze, fairly look for duplicate, lalu duplicate on. Kita pilih amount. Pada list fieldnya kita pilih at all. Lalu jangan lupa untuk outputnya kita pilih yang screen ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, di sini terdeteksi 2 duplikat atau data yang sama. Nah, bisa dilihat seperti ini ya teman-teman. Oke, itu sekian yang bisa saya sampaikan di chapter 7. Sebenarnya mudah teman-teman, semoga teman-teman bisa paham dan bisa mempraktekannya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.